Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Mari kita melanjutkan renungan singkat atau yang kita populer menyebutnya resi untuk mendahului doa pagi yang kita adakan setiap pagi. Doa paginya dimulai jam 5.30 sampai jam 6. Tetapi program resi ini akan mendahulinya dan akan ditayangkan di akun gereja online setiap jam 5:15. Jam 5:15 ada renungan singkat antara 10 sampai 15 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan doa pagi jam 5.30 sampai jam 6 pagi. Nah, kita masih dalam hari-hari di mana kita seluruh dunia menghadapi situasi khusus seperti sekarang ini. Kita fokus kepada bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini judul renungan singkat kita, Yang Mengenal Yang Maha Kuasa. Yang Mengenal Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami bersekutu walaupun melalui online. Dan bahkan juga program renungan singkat ini dapat dinikmati sesudahnya. Kami mohon Tuhan tetap hadir di setiap program ini, dapat didengar suaranya dan dilihat gambarnya. Tuhan tetap hadir memberkati kami, bertahta di atas kami. Dan semua yang kami renungkan dari firman-Mu ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang mengenal Yang Maha Kuasa. Kita baca dulu kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk saudara, ini masih kisahnya Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang mengenal Yang Maha Kuasa. Mari kita mengingat dulu bahwa sejarahnya umat manusia itu setelah Adam dan Hawa jatuh dosa melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan, maka manusia semakin tidak mengenal Tuhan. Manusia semakin tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Keturunannya Adam dan Hawa itu semakin banyak. Itu semakin melebar ke seluruh bumi nanti sampai pada zamannya Nuh. Ya, kalau kita melihat di kitab Kejadian saja, sebelum manusia sebanyak sekarang, maka dikatakan di sana kecenderungan hati manusia kepada kejahatan semata-mata. Jadi dosa itu ternyata bisa beranak pinak. Kalau dosa beranak pinak, lalu semakin orang lupa kepada Tuhan. Maka akhirnya kalau kita tahu sekarang adalah munculnya agama-agama. Agama itu sebenarnya orang mencari Yang Maha Kuasa. Tetapi Yang Maha Kuasa nanti konsepnya ada banyak di dunia ini. Di fokus berikutnya saya akan menyampaikan hal itu. Jadi orang mencari Yang Maha Kuasa itu belum tentu ketemu Tuhan. Yang dianggap Yang Maha Kuasa siapa? Nah, di sini bagi kita iman Kristiani, di sejarah suci yang ada di Alkitab kita menyampaikan bahwa manusia itu semakin tidak mengenal Tuhan. Manusia jadi mau berdoa kepada Tuhan ya tidak bisa. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhan, mau berdoa kepada siapa? Gitu. Makanya kita bisa membayangkan bahwa doa itu menjadi semakin jauh. Manusia semakin tidak bisa berdoa. Karena manusia tidak mengenal Tuhan. Lalu akhirnya Abraham dipilih Tuhan.
tadi dikatakan bahwa Abraham itu dipanggil untuk pergi dari tempat di mana dia tinggal. Abraham itu anaknya Terah. Maka si Mbah Terah ini, engkong Terah ini, tadinya tinggal di daerah Ur Kasdim. Kemudian Bapak Terah bersama dengan Abraham, juga menantunya Sarai, tadinya bernama Abram, ini tadi saya baca, Abraham itu tadinya namanya Abram, kemudian diubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Istrinya namanya Sarai, kemudian diubah menjadi Sarah. Nah itu dipanggil, kemudian bersama-sama dengan ayahnya, Bapak Terah, mereka berpindah ke Haran. Nah di Haran inilah Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Belum tahu mau kemana. Tapi di dalam panggilan Tuhan ini, tadi kita baca bahwa ada janji yang luar biasa. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham itu adalah nabi pilihan Tuhan. Makanya nanti keturunannya, kemarin sudah saya singgung juga, keturunannya disebut bangsa pilihan Tuhan. Saya sering mengistilahkan, saya sebut Bani Yakub, keturunan Yakub, cucunya Abraham. Nah, itu menjadi bangsa pilihan Tuhan. Makanya nanti yang bisa berdoa itu hanya keturunan Abraham yang mengenal Tuhan. Hanya keturunannya Yakub atau Bani Yakub yang mengenal Tuhan. Saudara, sekali lagi kita renungkan betapa mujurnya kita yang lahir di masa perjanjian baru sekarang ini. Kita bisa mengenal Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Injil diberitakan di seluruh bumi sampai kepada kita yang ada di sini, ada di berbagai tempat. Kita sekarang mengenal Tuhan yang Maha Kuasa melalui karya Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa berdoa melalui imam agung kita. Coba kalau kita lahir di zamannya Abraham hidup, atau di zamannya Yakub hidup, di zamannya Musa hidup, begitu aja, maka kita tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Tidak mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan hanya Musa dan saudara-saudaranya, orang sebangsa, yaitu keturunan Yakub. Kalau kita mau mengenal yang Maha Kuasa, kita harus dihisapkan dulu ke dalam bangsa pilihan Tuhan itu. Memang bisa, bangsa di luar itu bisa, tetapi dengan cara-cara yang rumit. Nanti bisa kita lihat di kitab Imamat, itu di sana dikatakan ada orang-orang yang sebetulnya bukan keturunan Abraham, tapi bisa masuk di dalam bangsa pilihan Tuhan itu, tapi dengan cara-cara sedemikian rupa, dan biasanya bukan menjadi orang pertama, tetap menjadi golongan rendahan, semacam itulah. Tetapi kita di perjanjian baru, oleh karya Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, mengenai karya Tuhan Yesus Kristus ini akan kita perdalam nanti di seri-seri berikutnya dari renungan singkat ini. Kalau saudara terus mengikuti renungan singkat ini, maka mengenai doa dengan segala aspek-aspeknya ini akan kita renungkan. Sehingga kita memahami betapa luar biasanya doa itu. Ada satu hal yang nanti akan kita renungkan, di mana kesaksian-kesaksian kita dengar, doa itu mengubah sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Nah, tentu saja ada ayat-ayat yang menyertainya, ada cara-cara, ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita supaya doa-doa kita itu besar kuasanya. Nah, saudara, dari nilai yang kita dapatkan dalam judul yang mengenal yang Maha Kuasa ini, mari kita menyadari bahwa sekarang kita mengenal yang Maha Kuasa. Kalau tadinya sulit untuk berdoa, orang-orang dalam zamannya Musa, dalam zaman perjanjian lama, karena tidak mengenal Tuhan. Tapi sekarang kita yang mengenal Tuhan, mari kita gunakan saluran untuk bertemu dengan Tuhan. Namanya doa ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita pelajari segala aspek supaya suara kita ini didengar sampai kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita.
Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, ini akan semakin kita perdalam dalam seri-seri berikutnya. Percayalah bahwa di situasi khusus semacam ini yang kita perlukan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita datang dekat dengan Tuhan dan mengetahui apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kita meraih kemenangan dan diberkati. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melanjutkan dengan doa pagi yang bisa diikuti melalui Zoom ataupun Google Meet yang kita ciptakan melalui link yang ada yang bisa diikuti di tayangan. Terima kasih Tuhan memberkati.